Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Jumpa lagi di ibadah digital sekolah minggu HKBP Cipayung Cilangkap bersama Abang Julius. Hari ini Abang Julius akan menemani kalian semua selama ibadah ini ya. Adik-adik sudah semangat? Wah, bagus, sudah semangat ini. Adik-adik, kita ingin memulai ibadah hari ini. Terlebih dahulu mari kita naikkan lagu dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Kita nyanyikan dengan sungguh. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita lipat tangan kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih boleh bernafas dan juga boleh mengikuti ibadah hari ini Tuhan secara online. Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, tolong
Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik kelas Lukas, Yohanes, Ruth, dan Esther. Juga papa dan mama tentunya. Atau siapapun juga yang sedang nonton video online ibadah digital hari ini. Yuk, sudah siap kita semua? Ngomong-ngomong, Abang Julius mau tanya nih, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat semua? Sehat, puji Tuhan. Kalau ada kira-kira adik-adik yang sedang hari ini tidak enak badan, doa Abang Julius dan kakak sekolah minggu semuanya menyertai kalian. Adik-adik, mari kita siapkan diri kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya siap? Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Dengan semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya siapa? Kita nyanyikan L-O-V-E. I said L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody love Jesus, choo-choo-choo. Everybody love Jesus, choo-choo-choo. Everybody love Jesus, choo-choo-choo. Everybody love Jesus. Adik-adik, kita masih nyanyikan satu lagi lagu pujian. Kita mau nyanyikan lagu Bangkit, serukan nama Yesus. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Kita nyanyikan nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Warta sekolah minggu hari ini. Adik-adik, kita mau merayakan apa ya sebentar lagi? Nggak tahu. Kita mau merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Ya, Indonesia. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan negara kita, Indonesia. Oleh karena itu, sekolah minggu mau mengajak adik-adik semua yang sedang nonton ibadah online hari ini untuk berpartisipasi membuat video bernyanyi bersama orang tua. Lebih tepatnya satu keluarga ya. Jadi kalau kamu punya adik atau punya kakak juga bisa diajak. Video nanti akan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Ketentuannya video itu harus berdurasi 2 menit. Nah, instrumennya boleh pakai
alat instrumen apa saja Bang Julius? Oh, boleh pakai gitar, keyboard, atau apapun. Sebanyak apapun kalau adik-adik papa mama bisa, akan lebih baik. Nah, nanti videonya tolong kirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Yang penting videonya dibuat dengan sekreatif mungkin. Oke? Bisa? Nah, penilaiannya seperti apa? Oh iya, nanti ada penilaiannya. Penilaiannya diantaranya di gambar berikut ini. Nah, adik-adik jangan lupa kumpulkan ya. Nanti akan ada pemenang yang akan kita umumkan pada tanggal 22 Agustus 2021. Selamat mengerjakan. Semangat! Demikian warta sekolah minggu hari ini. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita ambil sikap dengan sungguh, kita lipat tangan kita. Sambil sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh. Sihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami dapat duduk tenang di rumah kami masing-masing, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Mu hari ini kepada setiap kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Kak Desi yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau yang urapi, Tuhan yang berikan hikmat, sehingga apa yang keluar dari mulut Kak Desi itu semua hanya berasal daripada-Mu saja.
Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami, tolong kami sehingga kami bukan hanya menjadi anak-anak yang suka mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga mau jadi anak Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, melakukan, dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, sekarang Kakak Desi mau mulai dengan memberikan pertanyaan. Adik-adik yang di rumah, di sekolah pasti sudah pernah belajar kan lawan kata atau antonim. Nah, kalau gitu adik-adik pasti tahu ya, lawan kata jahat adalah baik. Betul, semuanya pintar. Kalau gitu, sekarang kita mau lihat nih, ada hubungannya apa ya Kak? Kita belajar lawan kata jahat dan baik pada hari ini dengan firman Tuhan yang akan kita baca. Yuk, kalau gitu kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Kita mau buka, kita mau baca firman Tuhan hari ini dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Adik-adik sudah buka kitabnya? Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Kakak Desi bacakan dan adik-adik ikuti dalam hatinya. Baca juga firman Tuhannya supaya semakin ingat. Kakak bacakan ya untuk kita semua. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti sudah tidak asing lagi ya dengan tokoh Alkitab yang kita baca hari ini, yaitu Yusuf. Pasti adik-adik sudah sering banget nih dengar cerita Yusuf dari kakak sekolah minggu, dari cerita Alkitab, atau bahkan dari mama dan papa. Nah, kalau gitu adik-adik masih ingat nggak ya siapa nama kedua orang tua dari Yusuf? Siapa yang ingat nama papanya Yusuf siapa ya? Yaitu Bapak Yakub. Kalau nama ibunya Yusuf siapa ya adik-adik? Ibu Rahel. Betul, adik-adik semua pintar masih ingat. Nah, adik-adik pastinya kita juga sudah tidak asing lagi nih dengan cerita hidupnya Yusuf ya, dimana pada waktu itu Yusuf pernah bermimpi dari Tuhan dan dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, juga kepada ayahnya. Apa ya isi mimpi Yusuf waktu itu? Ada yang masih ingat? Pada waktu itu Yusuf bermimpi bahwa suatu saat nanti ayahnya, ibunya, dan juga saudara-saudaranya datang menyembah kepada Yusuf. Nah, karena Yusuf
menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya malah jadi membenci Yusuf. Bahkan mereka berniat jahat kepada Yusuf. Mereka berniat untuk membunuh Yusuf loh adik-adik. Tapi pada waktu itu akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh. Tapi Yusuf dijual ke orang Mesir. Nah adik-adik, walaupun saudara-saudaranya jahat kepada Yusuf, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus memberkati Yusuf. Sampai akhirnya ketika Yusuf sampai di Mesir, dijual kepada orang Mesir, Yusuf menjadi orang kepercayaan dari Potifar, yaitu pengawal raja di Mesir. Di sana Yusuf menjadi orang kepercayaan yang disayang oleh Potifar. Sampai akhirnya Yusuf juga pernah loh adik-adik masuk ke dalam penjara. Tapi Tuhan tetap memberkati Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf berhasil menjadi orang kepercayaannya. Sampai akhirnya Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara di sana. Dan pada waktu itu Yusuf juga menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Dan karena Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun, akhirnya Raja Firaun mempercayakan Yusuf untuk memimpin dan memerintah di Mesir. Lalu adik-adik, setelah Yusuf berhasil menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penguasa di Mesir, Yusuf waktu itu bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Pada waktu itu sedang terjadi kelaparan yang hebat. Saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Nah, di saat itulah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Lalu, apa ya adik-adik yang dilakukan oleh Yusuf? Pada waktu itu, ketika dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang pernah menjahati dia, yang pernah hampir membunuh dia. Apakah Yusuf marah? Tentu tidak. Apakah Yusuf datang untuk menghukum mereka? Tentunya juga tidak adik-adik. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf bahkan mengajak saudara-saudaranya juga ayahnya untuk pindah dari Kanaan ke Mesir supaya mereka bisa tinggal bersama-sama dengan Yusuf. Akhirnya ketika saudara-saudaranya juga ayahnya Yusuf yaitu Yakub tinggal bersama-sama dengan dia di Mesir, kurang lebih 17 tahun kemudian ayah mereka meninggal dunia. Pada waktu Yakub, ayah mereka meninggal, tentu anak-anaknya merasa sedih adik-adik. Yusuf sedih dan menangis, saudara-saudaranya pun merasa sedih. Tapi ternyata bukan hanya merasa sedih loh adik-adik, saudara-saudaranya juga merasa ketakutan. Mereka khawatir, mereka berpikir bahwa pastilah Yusuf akan membalaskan kejahatan kita dulu. Yusuf pasti akan menghukum kita. Atau bisa saja Yusuf mengusir mereka dari Mesir. Tapi adik-adik, apa yang kita lihat? Apakah Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya? Apa Yusuf dendam kepada saudara-saudaranya? Tentu tidak ya adik-adik. Malahan Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya yang sedang bersedih. Yusuf berjanji bahwa dia akan memelihara saudara-saudaranya, akan memberikan mereka makan, bahkan Yusuf juga akan memberikan makan bagi anak-anak mereka. Nah, adik-adik, dari sifat Yusuf, dari tokoh Alkitab ini kita belajar banyak hal ya adik-adik. Yang pertama, kita belajar bahwa Yusuf bukan seorang yang pendendam. Yusuf adalah orang yang pemaaf. Dia tidak membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Dia tidak dendam. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya adik-adik. Dia tetap menolong mereka dalam kesusahan. Siapa di sini yang pernah dijahatin sama temennya,
atau sama saudaranya, terus langsung bilang dalam hati, atau bahkan bilang langsung, bilang, awas ya nanti aku bales kejahatannya. Coba diingat-ingat, siapa yang pernah kayak gitu? Nah, itu bukan contoh yang baik ya adik-adik, dan tidak boleh tentunya kita lakukan. Tadi kita mau belajar dari Yusuf untuk tidak menyimpan dendam dalam hati kita. Karena menyimpan dendam dalam hati itu juga tidak ada gunanya loh adik-adik. Nah, kalau gitu selain kita belajar untuk tidak jadi orang yang pendendam, kita juga mau belajar yang kedua, yaitu tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Seperti Yusuf tadi, dia ketika bertemu saudara-saudaranya tidak membalas kejahatan yang sudah mereka lakukan. Nah, tapi Yusuf tetap berbaik hati. Begitupun kita. Ketika kita dijahati oleh orang lain, dijahati oleh teman kita, oleh saudara kita, atau siapapun itu, kita tidak boleh membalaskan kejahatan mereka. Kita nggak boleh ikutan jadi orang yang jahat. Nah, kita tidak boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Sama kalau api dibalas dengan api, apakah apinya bisa jadi reda atau apakah apinya bisa padam? Tentunya tidak adik-adik, apinya malah semakin besar. Karena itu kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita mau tetap berbuat baik dan jadi orang yang baik hati. Yang ketiga yang kita mau pelajari dari Yusuf adalah menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kita bisa lihat tadi sepanjang hidupnya Yusuf diberkati oleh Tuhan. Walaupun Yusuf hidupnya gak mudah-mudah aja adik-adik, dia tetap melewati banyak kesulitan. Tapi Tuhan terus memberkati Yusuf. Itu semua karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti dia adalah anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan sukai, dan mau menjauhkan diri dari apa yang Tuhan tidak suka. Sama nih seperti Yusuf, dia tahu kalau Tuhan mengajarkan kita untuk saling memaafkan, saling mengasihi. Makanya Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya, tidak membenci saudara-saudaranya, karena Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nah adik-adik, kita juga mau baca nih dari Roma 12 ayat 17 dan 21. Adik-adik dengarkan dengan sungguh-sungguh ya, Kakak Desi bacakan untuk kita semua. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, adik-adik, dari tokoh Alkitab yang kita pelajari hari ini yaitu Yusuf, kita belajar banyak hal ya adik-adik. Kita belajar sifat-sifat yang baik dari Yusuf. Ada 3 hal tadi ya, yaitu apa aja adik-adik? Tidak jadi orang yang pendendam, kita harus mau memaafkan orang lain. Juga yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan melakukan yang baik. Dan yang ketiga, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, supaya adik-adik di rumah makin ingat, makin melekat nih firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Aktivitasnya sangat mudah. Kakak mau ajak adik-adik untuk membuat video. Adik-adik kirimkan apa sih
yang adik-adik dapat dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar hari ini? Nah, nanti adik-adik kirim ke grup kelasnya masing-masing. Adik-adik juga boleh lihat video dari teman-teman yang lainnya. Kita mau sama-sama belajar untuk membagikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita juga mau mendengarkan ayat hafalan minggu ini yang dibawakan oleh Kakak Sarah. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-17. Roma 12 ayat 17. Wah, apa ya isinya? Yuk sama-sama kita buka Alkitabnya. Dari mana tadi? Dari kitab Roma. Untuk adik-adik kelas kecil, kitab Roma ada di Perjanjian Baru. Angka besarnya angka 12, angka kecilnya angka 17. Sudah dapat belum? Wah, sepertinya sudah semua dapat ya. Yuk kita buka, kita baca bersama-sama ya. Kakak dari sini, adik-adik dari rumah ikuti juga ya. Kakak Sarah baca ya, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sudah? Kita baca sekali lagi ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, tadi kita sudah bersama-sama membaca ayat hafalan kita minggu ini. Yang kita baca tadi dari kitab apa? Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 17. Adik-adik sudah hafal belum? Wah, pasti sudah ya. Coba kalau sudah semuanya, kita tutup Alkitabnya. Kita sama-sama menghafal ya. Oke, kakak dari sini, adik-adik dari rumah ya. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wah, sudah hafal? Nah, kalau sudah hafal, tadi sudah hafal ayatnya, lalu gimana dengan gerakannya? Adik-adik penasaran gerakan ayat hafalan minggu ini? Yuk, sama-sama kita lihat gerakan ayat hafalannya ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita ulangi sekali lagi ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, itu dia adik-adik ayat hafalan untuk minggu ini. Yuk, kita sama-sama menghafalnya
baik ayat hafalannya dan juga gerakannya ya. Oke, bisa? Anak Tuhan pasti bisa. Oke deh adik-adik, selamat menghafal ayatnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Yuk kita sama-sama berjuang, berusaha untuk terus melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Kalau gitu kita mau tutup firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami juga boleh belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu Yusuf, di mana kami belajar banyak hal untuk menjadi orang yang tidak pendendam. Kami mau memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami juga mau belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami mau selalu baik. Kami mau terus berbuat baik dan berbaik hati kepada setiap orang, kepada semua orang tanpa terkecuali. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan yang tolong kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong kami karena tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukannya seorang diri. Tuhan, kami juga mau menyerahkan hidup kami, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu saja. Begitupun dengan ibadah kami yang akan berjalan setelah ini, kiranya Tuhan yang terus berkati hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak Desi. Dari firman tadi kita belajar untuk menjadi seperti siapa tadi? Benar, Yusuf. Kita belajar dari Yusuf untuk tidak mau membalas kejahatan ketika ada yang kira-kira menjahati kita. Sudah tidak mau membalas kejahatan dan tetap mau untuk berbaik hati, menjadi anak yang baik. Itulah yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Adik-adik, mari kita responi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak Desi. Mari kita ambil sikap sungguh-sungguh sambil bernyanyi dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan sekali lagi. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami ingin memulai aktivitas kami seperti biasa. Kiranya Kau biarkan firman-Mu Tuhan boleh tumbuh dan menyertai kami Tuhan sepanjang 1 minggu ini untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Yusuf, kiranya kami boleh menjadi Yusuf-Yusuf berikutnya Tuhan yang mampu untuk tidak mau membalaskan kejahatan ataupun hal yang tidak menyenangkan di hati kami dari orang lain kepada kami.
Dan kiranya juga Tuhan, Kau selalu ingatkan kami untuk menjadi Yusuf berikutnya Tuhan, yang mau tetap baik hati ketika apapun masalah yang terjadi. Baik itu ada orang lain yang membuat kami kesal ataupun menjahati kami tetap mengasihi orang tersebut dan tetap menjadi anak yang baik, yang tetap mau memberikan kasih kepada siapapun Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu di ibadah selanjutnya.